Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang penaksiran pecahan desimal. Tapi sebelumnya Ustazah akan mengulang sedikit yang pembulatan pecahan biasa supaya lebih jelas lagi. Sekilas saja ya. Nah, Ustazah akan memperjelas untuk yang hasilnya itu sama. Misalnya ini 3/6. Ke arah 6/6 sama dengan 1 itu kan 3. Terus menuju ke 0 juga 3. Nah ini kan sama. Maka dibulatkannya menjadi 1. Gitu ya. Kemarin kan ada soal. Nah beberapa udah banyak yang benar, tapi beberapa ada yang masih jawabnya 0. Jadi Ustazah jelaskan lagi. Kalau sama angkanya yang menuju ke 1 dan menuju ke 0 itu sama, maka dibulatkannya menjadi 1. Gitu ya. Nah, kemarin waktu penaksiran pecahan biasa yang langkahnya dibulatkan dulu, kan Ustazah nulisnya seperti ini. Seperti ini terus dijabarkan. Dan seterusnya ini ya. Nah, supaya tidak bingung, maka Ustazah tambahin. Dikasih tanda kurung yang merah-merah ini. Dari 21/10 ditambah 5, 8/9. Nah, ini kan dijabarkan. Ustazah tambahin tanda kurung. Ini yang artinya ini satu kesatuan. Ini juga Ustazah tambahin tanda kurung. Nah, untuk hasilnya juga dikurung. Artinya ini dikerjakan terlebih dahulu masing-masing. Nah, kemarin yang ini juga mau Ustazah tambahin tanda kurung biar lebih jelas lagi, biar tidak membingungkan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Dikasih tanda kurung seperti ini. Nah, ini artinya satu rangkaian dikerjakan dulu. Ini juga satu rangkaian dikerjakan dulu. Dapatnya dari bagian soal ini. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ini juga. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kemarin yang ini juga mau Ustazah tambahin tanda kurung biar lebih jelas. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Tapi alhamdulillah sebagian besar anak-anak sudah paham maksud yang Ustazah sampaikan. Meskipun kemarin belum ada tanda kurungnya, ada juga yang sudah memberi tanda kurung sendiri. Sip, hebat. Nah, terus yang masih bingung insya Allah sudah Ustazah jelaskan lagi. Semoga lebih mudah lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke penaksiran pecahan desimal. Oke, materi selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contohnya, misalnya 3,8 ditambah 1,2. Nah, ini kan lebih mudahnya dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, ingat syaratnya ya, bisa dicek lagi syaratnya. Jika nilai tempat persepuluhannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, sekarang persepuluhannya kan angka 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas menjadi 4. Terus yang ini 2. Kan lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5.
Masih ingat ya syarat-syaratnya ya. Nah, lanjut. 5,39 ditambah 2,98. Langkahnya yang diminta dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, kalau dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang dilihat nilai tempat persepuluhannya. Nah, bagaimana dengan yang perseratusannya? Misalnya ini 5,39. Yang dilihat cukup angka 3 saja, karena yang diminta ke satuan terdekat. Maka yang dilihat persepuluhannya atau angka 3-nya. Yang ini tidak berpengaruh. Gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi karena 3 kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi tetap 5. 2,98. 9 lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Maka 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke anak-anak ya, kita lanjut. 8,17 dikurangi 4,56. Yang diminta dibulatkan ke satuan terdekat dulu untuk penaksirannya. Nah, maka yang dilihat nilai tempat persepuluhannya. Ini kan 1 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, meskipun di belakangnya, di belakang angka 7 itu, di belakang angka 1 itu ada angka 7, ini tidak berpengaruh. Karena yang diminta dibulatkan ke satuan terdekat. Maka 8 tetap menjadi 8 karena satunya dibulatkan ke bawah. Terus 4,56. 5 dibulatkannya ke atas. Ingat ya, sama dengan 5 atau lebih itu dibulatkan ke atas. Maka 4 dibulatkan menjadi 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Oke, contoh selanjutnya. 12,63 dikurangi 7,28. Nah, yang dilihat angka 6-nya. 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 13. 7,28 yang dilihat angka 2-nya, maka dibulatkannya ke bawah. 13 kurangi 7 sama dengan 6. Nah, sekarang contoh untuk perkalian. 24,9 kali 2,7. Dimintanya dibulatkan ke satuan terdekat. Lihat angka persepuluhannya. Ini angka 9. Lebih dari 5. Oh, maka jadi 25. 2,7. 7 lebih dari 5. Maka 2,7 dibulatkan menjadi 3. Nah, hasil penaksirannya 25 kali 3 sama dengan 75. Lanjutnya, 18,26 kali 3,75. Dimintanya ke satuan terdekat. Dilihat angka persepuluhannya, yaitu angka 2. Ingat ya, yang angka 6 tidak berpengaruh. Nah, 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 7 lebih dari 5 kan, jadi dibulatkannya ke atas. 18 kali 4 sama dengan 72. Begitu juga dengan yang ini. 150,2 dibagi 2,6. Ini 2,6 ya. Jadinya 2 dibulatkannya ke bawah menjadi 150. 2,6 berarti kan dibulatkannya ke atas menjadi 3. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Oke anak-anak, semoga paham ya. Kita lanjut supaya anak-anak lebih mahir lagi, kita berlatih. Ini ya latihannya ya. Taksirlah hasil operasi hitung berikut dengan melakukan pembulatan ke satuan terdekat dahulu. Jadi dibulatkan ke satuan terdekat dulu, baru diselesaikan seperti contoh tadi. Ada 5 soal, angkanya jelas semua ya. Oke,
Semoga dimudahkan, ilmunya bermanfaat. Sekian dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.